surgawi, saat ini kami menghadap kepada-Mu, menaikkan puji dan syukur atas rahmat, anugerah keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan setiap pribadi anak-anak-Mu. Sebagai imam-imam yang Kau pilih, biarlah pagi ini mendapatkan kekuatan baru, pengharapan dan kasih daripada Engkau limpahkan. Urapi kami hamba-Mu, bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tata Allah mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Dan seluruh umat-Mu Engkau berkati, dan bicaralah Engkau Tuhan untuk setiap pribadi kami. Berbicaralah Engkau untuk Indonesia ini, untuk bangsa-bangsa. Kami siap Engkau pakai dalam kegerakan akhir zaman ini. Kami serukan firman-Mu dari tempat ini, bahwa dari Indonesia ini Tuhan akan pilih orang-orang yang Kau jadikan berkat untuk dunia, sehingga dunia, orang-orang yang tinggal di bumi ini yang percayakan berita-Nya, mereka terselamatkan, mereka terlindungi. Terima kasih Bapa. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur boleh bertemu kembali dalam kasih dan anugerah-Nya. Tema firman Tuhan, Satrio Piningit sepenuh berharap pada Tuhan Allah yang Maha Besar. Jadi Satrio Piningit sepenuh berharap pada Tuhan Allah yang Maha Besar. Saudaraku, kebenaran firman ini yang mendengarkan dari berbagai suku, kaum, bangsa, dan bahasa ini langsung ditayangkan di YouTube, baik orang-orang yang tinggal di luar negeri maupun di Indonesia, mereka mendengarkan. Saya sampaikan kembali bahwa dari Indonesia ini Tuhan akan pilih hamba-Nya. Ini tidak menunjuk dari gereja apa, tidak, dari suku apa, tidak, tetapi dari Indonesia yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Dan itu akan digenapi. Artinya, kalau firman ini dikumandangkan terus-menerus, ini akan segera dimunculkan oleh Tuhan. Kalau ini dimunculkan, Hagai pasal 2 itu pasti digenapi. Dari segala suku, kaum, bangsa itu nanti akan lari ke rumah Tuhan, mencari perlindungan dari kuasa, hikmat, dan makrifat Allah. Kalau proses itu baru melangkah seperti yang Yusuf alami, saudaraku yang tinggal di Indonesia, saudara-saudaraku yang bersama-sama kami di sini, tetaplah dalam kebenaran firman. Pribadi firman itu tidak pernah berubah dia. Di saat Yusuf seorang diri ditinggalkan saudara-saudaranya, tetapi di saat Yusuf dilantik menjadi Perdana Menteri, tidak ada yang bisa bertahan di tempatnya. Mereka datang kepada Yusuf minta pertolongan. Demikian juga nanti kalau dalam Wahyu pasal 10 itu digenapi, yaitu Wahyu pasal 10 itu pribadi Yesaya pasal 46. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini, memiliki suatu pengharapan yang besar yang tidak diragukan lagi kuasanya. Coba kita akan perhatikan. Jadi
Nanti kalau Satrio Piningit atau hamba yang dikasih itu dilantik Tuhan, dia tidak kerja sendiri. Dia dipilih dari berbagai kalangan, baik dari kalangan wanita maupun pria. Itu nanti yang akan melengkapi tenaga-tenaga yang bekerja sama dengan seorang hamba Tuhan, seorang kekasihnya Tuhan. Karena apa? Satrio Piningit itu sepenuh hatinya, hidupnya itu berharap pada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kita melangkah sekarang. Baca di Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 3. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya berselubungkan awan itu artinya awan itu adalah ada di atas bukit. Pagi-pagi mulai jam 2 itu awan mulai menyelubungi bukit itu. Berarti itu tokoh itu nanti orangnya suka berdoa, suka mendekat kepada Tuhan. Ya, terus di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Terima kasih. Jadi dia tidak kerja sendiri, tetapi ada yang menyaut suaranya itu. Terus 7 guru itu menyampaikan di bawahnya. Jadi tidak sendirian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Satrio Piningit itu sepenuh berharap pada Tuhan. Contoh lagi saya kasih pengingat-ingat. Di dalam Matius pasal 15 ayat 25 sampai yang ke 28. Perempuan Kanani itu mendekat dan sujud menyembah. Mendekat. Yang kedua, sujud menyembah. Yang ketiga, mengutarakan pergumulannya. Ini karena berharap kepada Tuhan. Kalau berharap pada Tuhan itu sepenuhnya tertuju pada Dia. Puji-pujian, sanjung, subyo, keagungan bagi Allah. Ini perempuan Kanani itu dia mengutarakan isi hati sebelumnya. Tolong Yesus anak Daud, anakku sakit, anakku kerasukan setan. Tolong aku. Dia menghadapi penghambat, penghalang, tetapi dia mendekat. Jadi kalau ada penghambat, penghalang apapun, dia mendekat terus menyembah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa. Saat itu yang di depannya adalah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sujud menyembah. Ya, firman yang menjadi manusia disembah. Saat itu Yesus disembah, ditinggikan. Kalau Nabi Elia dia katakan, Engkaulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Dengan menyebut itu, Engkau Allah yang maha besar. Api turun dari langit. Itu saat Elia. Ini kunci keberhasilan yang minggu lalu itu sampaikan. Sekarang lebih difokuskan lagi. Satrio Piningit sepenuh hidupnya itu berharap mati uripe sumende kali Gusti. Mati dan hidupku tergantung pada Tuhan. Tapi
Satrio Piningit itu sampai melaksanakan keputusan-keputusan Allah selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah saudara, saya ulang lagi. Setelah itu perempuan Kanannya itu, Tuhan, tolong aku. Tidak banyak dia katakan, tapi banyak dia sujud menyembah. Jadi kalau untuk mengawal jawaban doa itu, ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Kalau dulu dianugerahi bahasa roh, pakai bahasa roh. Pakai bahasa roh nyanjuk. Kalau pakai bahasa roh, itu lantunan doa saudara tidak direbut setan. Apalagi kalau saudara terapkan kuasa hikmat dan marifat, itu ada perlindungan, itu sampai masuk hadirat Tuhan. Itu dengan kuasa hikmat dan marifat. Sebab itu kalau saudara mau menyembah Tuhan, terapkan itu. Terapkan kuasa hikmat dan marifat, supaya para malaikat Tuhan itu melayani kita, melindungi kita, dan melatih kita untuk kita sampai ke hadirat. Ternyata setelah perempuan Kanan ini mendekat dan sujud menyembah, doa itu didengar. Yesus Kristus mengatakan tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anaknya dilemparkan pada anjing. Tetapi perempuan Kanan ini menyadari bahwa dia itu bukan keturunan Abraham alias bangsa kafir. Sekalipun anjing Tuhan, cukuplah makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Tuhan Yesus Kristus mengatakan, ibu, besar imanmu. Besar imanmu. Penilaian Tuhan ini dari mana? Kalau didera, diproses, orang itu tetap teguh, tertuju imannya kepada Bapa Surgawi, pengharapannya tertuju pada Bapa Surgawi. Itu yang dikatakan iman yang teguh. Sekalipun ada derangan, angin, cobaan, tetap berharap satu-satunya yang bisa menolong itu Allahku, Tuhan yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus. Perempuan Kanan mendapat jawaban, ibu besar iman, pulanglah, jadilah seperti imanmu. Jadi kalau saudara mau berdoa, mau ibadah, percayalah, aku pasti ditolong Tuhan. Keluargamu pasti ditolong Tuhan. Usahaku pasti ditolong Tuhan. Seperti imanmu terjadilah. Haleluya. Seperti imanmu terjadilah. Nah saudara, setelah itu contoh lagi, saya ingatkan, Elia itu berdoa, katakan kepada Ahab, cepat pulang. Jangan sampai kamu diguyur hujan. Elia ini hanya hujan kata, wah, ada awan setelapak tangan muncul dari laut. Ini Elia katakan, cepat, Ahab suruh pulang, jangan sampai nanti kena hujan yang lebat. Seiring itu Elia beriman, apa yang dikatakan terjadi. Ini pengharapan Elia. Dia sujud menyembah 7 kali, berdoa minta, sujud menyembah, minta, sujud menyembah sampai 7 kali. Nah kalau di dalam Lukas pasal 18 ayat 1, doa yang tidak jemu-jemu, jangan bosan-bosan sampai dijawab. Itu untuk mengawal jawaban doa, menyembah Tuhan. Kalau saudara menyembah di dalam kata-kata haleluya, terpujilah Bapa Surgawi, Kau yang kekal, Kau yang Maha Kuasa, Engkau pembelaku, terjadilah sesuai dengan imanmu, Dia membela hidupmu. Nah saudara, ini perempuan Kanan ini. Terus yang satunya Elia berdoa, menyembah dulu. Ini orang yang sepenuhnya berharap pada Tuhan. Kalau menyembah, kekuatan Allah itu mengalir. Nah satu lagi,
Yohanes pasal yang keempat dari ayat 12. Tuhan Yesus Kristus ketemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu mau mengambil air, tapi Yesus mengatakan, "Ibu, beri aku air itu untuk aku minum." Perempuan Samaria itu mengatakan, "Tuhan, kamu kan orang Yahudi, aku kan bukan orang Yahudi. Kok minta air padaku?" Yesus Kristus mengatakan, "Kalau kamu tahu siapa aku, pasti kamu akan minta air kepadaku. Kalau kamu minum air ini," ayat berikutnya, "kamu akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan, dari dalam hatinya itu akan memancar mata air kehidupan." Coba, ini air yang ajaib yang Yesus miliki itu. Coba kita baca ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Ya, terus ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Jadi terus-menerus memancar. Itu yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Jadi kekuatan Roh Kudus itu akan mengalir kalau kita menyembah Tuhan, berharap sepenuh hati. Lantas perempuan Samaria bilang, "Tuhan, berikan aku air itu, biar aku tidak usah nimbang ke sini, tidak usah mengambil air ke sini." Tuhan Yesus itu mengatakan, "Panggil suami." "Tuhan, aku tidak punya suami." Yesus mengatakan, "Tepat katamu, kalau engkau tidak memiliki suami, karena sudah 5 laki-laki bersama kamu, dan yang sekarang ada padamu itu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Perempuan Samaria ini terbongkar kedoknya. Lantas dia meninggalkan. Setelah dia bercakap-cakap dengan Yesus, semakin bercakap-cakap, sampai ayat 23, 24, di sana Tuhan Yesus Kristus membimbing lebih tinggi lagi bahwa barang siapa menyembah Allah adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini dipakai Tuhan untuk memenangkan kota Samaria. Tuhan Yesus Kristus tidak memandang latar belakangnya, tetapi yang Tuhan Yesus Kristus pandang adalah perempuan Samaria itu menerima anugerah Tuhan. Coba kita baca ya, Ibrani pasal 10 ayat 16 dan 17. "Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi kalau orang itu menerima anugerah Tuhan, hukum Tuhan itu ada di dalam roh hati, dituliskan di dalam benak pikiran. Tuhan katakan, "Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Kalau sudah berdamai, minta ampun, Tuhan sudah tidak mengingat-ingat kesalahan kita lagi. Berarti kita harus bergerak maju melangkah, mendekat kepada Tuhan, menyembah, meninggikan Dia. Haleluya, haleluya. Dia satu-satunya kekuatan, sudah. Itu. Sekarang contoh orang yang selalu berharap kepada Tuhan, sekalipun
di kalangan keluarganya tidak diperhitungkan. 1 Samuel pasal 16 ayat 5 mulai. Ini betul-betul terjadi, saudara. Silakan. Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terus, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Sama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sekarang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. ayat 12. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Iya, terus Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. saudara, ini anak bungsu yang namanya Daud. Di rumah itu mau pesta, tapi Daud suruh mengembalakan kambing domba, suruh bekerja. Pesta di rumah, motong sapi. Daud ini dari kecil dilatih oleh orang tua selalu berharap kepada Tuhan, selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Sehingga sekalipun sendirian di ladang dia tidak takut. Di rumah mengadakan pesta, Tuhan akan memilih keluarga itu, salah satu dari anaknya menjadi raja Israel yang kedua. Tuhan katakan kepada Samuel, jangan pandang parasnya, jangan pandang perawakannya, jangan pandang yang mukanya elok. Karena yang dipandang manusia itu beda yang dipandang Tuhan. Kalau Tuhan itu memandang hati. Jadi sekarang ini Tuhan memandang hati kita semua, mengerti keadaan kita semua. Haleluya. Dia mengerti keadaan kita. Lantas ayat yang ke-13 ini berawal dari ayat 12. Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kalau orang itu selalu berharap sepenuh kepada Tuhan, sekalipun manusia tidak memperhitungkan saudara, Tuhan itu sangat memperhitungkan saudara kita semua. Amin. Satu, berharap sepenuh pada Tuhan. Kuasa, hikmat dan makrifat
saudara terapkan seperti yang Daud jalankan yang menghadapi segala kesulitan, panas terik dinginnya di ladang pengembalaan. Tetapi Daud tetap berharap kepada Tuhan. Akhirnya dari situ Daud dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yakin dipilih Tuhan? Nah, caranya ini berharap mendekat pada Tuhan. Berharap sepenuh pada Allah yang Maha Kuasa. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Yesus menjanjikan penghibur. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini ayat iya dan amin, saudara. Sejak Daud itu diurapi, dilantik menjadi raja saat itu, Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Kuasa itu tinggal dalam dunia Daud. Dan Daud selalu dilindungi, selalu dibimbing di setiap langkah hidupnya, setahap demi setahap. Daud selalu diberikan keberhasilan, keberuntungan. Satu, Roh Allah yang hidup. Jadi kalau kita ini sepenuh berharap pada Allah, Allah menurunkan Roh Kudusnya untuk menyertai kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya saudara, ini Roh Kudus sangat penting. Kalau kita ini berharap sepenuh kepada Tuhan, menjalankan firman-Nya, Roh Kudus diutus untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk mendidik kita dalam segala sesuatu, dan mengingatkan janji-janji firman Tuhan. 4 hal ini akan diajarkan. Jadi yang namanya seorang hamba Tuhan pada akhir zaman, dan semua kru yang kerjasama menjalankan perintah-perintah Tuhan itu masing-masing disertai oleh kuasa Allah. Masing-masing akan mengalami lawatan Tuhan dalam hidupnya. Kalau diperintah, Elia diperintah untuk menjadi berkat untuk janda di Sarfat, dia nurut ke sana jadi berkat. Dan Elia pun diberkati di sana. Kalau Tuhan perintahkan satu belum ke Sarfat, dia tinggal di dekat sungai Kerit, itu dia nurut. Yang memelihara burung gagak, pagi-pagi kirim daging, siang kirim daging, malam kirim daging, sore. Pemeliharaan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang berharap kepada Dia. Dengan berbagai macam cara Tuhan itu untuk memberkati kita, baik berkat rohani maupun jasmani. Nah, pada akhir zaman ini nanti, waktunya tidak lama lagi, saudara. Kalau yang satu itu Wahyu pasal 10 ini sudah dilantik oleh Tuhan, ya lagi Indonesia ini bangsa yang besar, Tuhan akan pilih nanti. Baik itu dari kalangan wanita, dari kalangan pria,
laki-laki dipilih, perempuan dipilih, anak-anak pemuda-pemudi dipilih, remaja dipilih, kaum bapak ibu dipilih sesuai dengan bidang masing-masing. Ini kebenaran firman Allah saya serukan, tujuannya supaya orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus itu punya pengharapan bahwa kita ini ada. Nanti kalau zamannya Musa itu yang menjadi penyambung lidahnya Tuhan, menjadi penyalur berkatnya Tuhan saat itu Musa. Ini nanti kalau sudah dimunculkan menjadi berkat untuk kalangan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi berkat untuk seluruh kalangan lapisan umat manusia yang tinggal di Indonesia maupun di berbagai benua di dunia ini. Jadi yang namanya kalau bahasa Jawa ini satrio piningit nanti kalau dimunculkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi berkat untuk seluruh rakyat Indonesia, menjadi berkat untuk seluruh umat di berbagai benua. Berarti untuk segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah ini kita berdoa. Siapapun mereka yang dipersiapkan, dimanapun mereka, kalau mereka mengalami seperti hidupnya Daud, mungkin tinggalnya di desa, tetapi orang itu memiliki kedekatan dengan Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, selalu minta tolong sepenuh pada Tuhan, bisa orang itu dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Saatnya melantikan nanti kuasa Tuhan turun atas hidupnya. Satu lagi yang saya sampaikan bahwa pelantikan itu nanti seperti yang dialami oleh para rasul di loteng Yerusalem. Mungkin di saat itu mereka sedang berkumpul di salah satu tempat, salah satunya di tempat ini misalnya, berkumpul berdoa bersama-sama, Roh Tuhan dicurahkan di situ bersamaan, baik di Amerika, di Australia, mereka berkumpul masing-masing. Roh Tuhan dicurahkan dengan bersamaan. Sementara seiring itu kuasa Tuhan dicurahkan, bumi ini nanti akan gonjang ganjing. Tetapi yang akan menjadi penyalur berkat inilah orang-orang yang diurapi, dipenuhi Roh Kudus itu. Haleluya. Sebab itu seperti yang dijalankan oleh perempuan Kanan ini, mendekat, sujud menyembah, dan mengutarakan isi hati. Tuhan tolong aku. Berarti banyak menyembah, meninggikan nama Tuhan itu sangat diberkati Tuhan. Kalau Elia berdoa sampai 7 kali sujud menyembah, ayo dijalani. Dijalani. Kita berharap sepenuh kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Haleluya. Semoga firman Tuhan menjadi berkat untuk kita, untuk memacu kita lebih dekat kepada Dia. Kita nyanyikan pujian supaya jadi berkat untuk kita. Kuasa darah Yesus Kristus. Kuasa
kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Ampunilah segala dosaku, lepaskanlah diriku dari segala yang jahat, biar ku bebas memujimu, ya Tuhan. Tubuh, jiwa, dan rohku menyembah. Semuanya berdiri. Ampunilah segala dosaku, lepaskanlah diriku dari segala yang jahat, biar ku bebas memujimu, ya Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh. Sekali lagi dari awal. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Ampunilah segala dosa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang disembah oleh perempuan Karmel, namanya adalah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Ampunilah segala dosaku, lepaskanlah diriku dari segala Yesus Kristus, kasih Bapa surga mengalir
tangan para hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang Kau persiapkan. Teguhkanlah iman mereka. Di saat mereka mengalami gerakan proses hidup, mereka tetap teguh di dalam pengajaran firman Allah. Maka kekuatan firman akan tergenapi. Kami hamba-Mu dari tempat ini menyerukan untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa, bahwa Engkau akan memberikan lawatan yang besar untuk bangsa kami, untuk segala suku kaum bangsa dan bangsa. Sebelum kedatangan yang kedua kali akan terjadi kegerakan kuda putih. Bangsa yang Kau pilih dalam menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sama Mahalia Sepuluh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku memberkati perjalanan suci yang telah dipersiapkan oleh hamba, yang kami percaya. Kami memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan kuasa pengorbanan-Mu sudah membebaskan kami dari segala sakit penyakit kami, dari segala permasalahan hidup kami. Tuhan sudah membebaskan kami. Baik, kami saat ini percaya kuasa darah-Mu menyucikan tubuh, jiwa dan roh kami. Tubuhmu yang terserpih-serpih karena cambukan-cambukan tentara Romawi yang saat ini betul-betul kejam bengis, tetapi itu yang Kau tanggung adalah sakit penyakit kami, Tuhan. Kami yang percaya oleh kuasa bilur-bilur sakit penyakit kami disembuhkan. Pergumulan-pergumulan kami Tuhan sudah menjawab. Ajar kami seperti perempuan kami, seperti Nabi Elia, seperti Daud yang masih belia, sangat muda, tetap berharap bersandar kepada-Mu, seperti perempuan Samaria yang selalu menghargai anugerah Tuhan, dan Tuhan tidak memandang masa lalu bagi orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Engkau tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa kami, dan Engkau menuntun kami seperti Engkau menuntun setiap orang-orang yang kami sedang teliti, kami sedang pelajari. Dalam rahasia kemenangan ini kami tangkap, kami dapatkan dalam Tuhan. Berkati iman yang melayani dengan kuasa Tuhan, yang telah diberkat bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Maha besar. Kami sangat bersyukur untuk pengorbanan di Bukit Jogja. Kuasa kebangkitan para malaikat badai pelantara surga yang selalu kuutus untuk menyertai, melindungi kami, Tuhan. Kami sangat bersyukur atas anugerah-anugerah Tuhan. Saat ini kami pegang tubuh Tuhan. Kami aturkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kekuatan yang maha tinggi, Bapa surgawi, daging dan darahmu menyatu dalam tubuh, jiwa dan roh kami. Ya kekuatan yang maha sempurna, mentahirkan hidup kami, menguatkan hidup kami, memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Kasih Tuhan, sekarang terima berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita, berkat-berkat yang terbaik dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pintu-pintu berkat terbuka. Tuhan katakan, dan jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan katakan. Terima kasih Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan kuasa kekuatan Roh Kudus. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam nama kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.